Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, sahabat, salah satu guru kita juga nih, guru wirausaha yang kebetulan juga satu payung di salah satu gedung di Depok Jalan Margonda. Ya teman-teman tahu lah samping UI itu apa gitu kan. Universitas Gunadarma. Oke, kali ini ada nih teman kita ini, saudara kita, abang kita ini, namanya saya bang, perkenalan diri. Perkenalkan teman-teman, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Hairul Latif, biasa dipanggil Hairul Latif juga boleh, asal jangan dipanggil Joni. Nah itu udah beda faedah. Kebetulan di sini dadakan ya, jadi spontan. Jadi sebenarnya mau iseng-iseng ngopi, ngobrol santai, ada waktu luang. Tiba-tiba disuruh bikin vlog nih mengenai inspirasi kali ya, ngobrol mengenai motivasi termasuk, atau mungkin mengenai inovasi-inovasi, kira-kira planning apa sih yang kira-kira cocok untuk dijadikan lahan bisnis, mungkin gitu kali ya. Ya kurang lebihnya kita saling berbagi pengalaman, berbagi cerita, terutama bisnis yang kira-kira bisa dijadikan cuan lah ya, terutama jadikan cuan. Betul, betul. Bang Hairul gimana? Menurut bisnis itu apa Bang Hairul? Bang Hairul? Bisnis itu sebenarnya esensialnya usaha. Jadi usaha yang diperluas menjadi suatu peluang yang kira-kira bisa dijadikan cuan. Oh gitu. Ya sebelum terjun ke dunia bisnis tentunya kan Bang Hairul pernah menjadi seorang pekerja. Sebelumnya apa yang bisa memutuskan Bang Hairul itu mau berwira swasta dan usahanya apa ya? Sebelum saya terutama terjun ke dunia bisnis ya, saya terjun dulu ke sungai dulu, ya. Jadi mandi dulu Gus. Jadi awal itu saya mandi, seger, makan, ngopi, nah terus baru beraktivitas. Jadi sebelum saya memulai suatu usaha atau bisnis ya, sama seperti teman-teman mungkin ya pada umumnya kerja, aktivitas, pergi pagi, pulang malam ya, kayak lagunya Armada. Akhirnya di situ timbul semacam apa ya, kejenuhan kali ya, karena kita sering di dalam pekerjaan sering melihat orang apa sih yang dilakukan setiap hari, bebas ke waktunya, fleksibel, terus juga tanpa diikat oleh suatu sistem, misalkan gitulah katakanlah. Maka terbesit suatu keinginan, sebenarnya agak-agak susah sih diceritain secara detail. Jadi pada saat awal-awal itu kita menikmati dunia kerja tuh, menikmati terus, ada masanya kita lihat peluang, baru kita menuju ke hal yang lebih serius, yaitu dunia usaha. Dunia usaha itu gak gampang sih. Itu awal-awal apa ya, banyaklah kegagalan lah Gus. Ya teman-teman, Agus mania, banyak kegagalan, banyak kekecewaan ya. Banyak juga hal-hal yang kira-kira gak sesuai dengan ekspektasi kita lah, estimasi kita, gak sesuai planning kita yang kita udah, wah kata bla bla bla, kita udah planning, tiba-tiba begitu mau usaha di awal gagal. Nah itu saya alami sendiri. Tapi apa ya, memang mental awal itu ya wajar ya, namanya bukan mental pengusaha. Jadi ada kalanya tuh di titik terendah tuh, aduh kok jadi begini, kayaknya enak lihat orang usaha tuh kok jadi begini, penghasilan gak sesuai dengan awal yang kita dulu pernah kerja kan. Karena kita udah memutuskan untuk resign atau berhenti, nah kita coba fokus, tapi banyak sandung masalah-masalah yang memang pada dasarnya kita bukan orang usaha, gitu. Tapi seiring waktu, mental itulah yang kebentuk, gitu. Yang kebentuk dari kecil besar jadi kuat. Nah itulah yang dijadikan fondasi utama pembentukan mentalitas dalam kita berbisnis, gitu. Ya seiring waktu ya gitulah Gus intinya. Lalu sekarang apa sih yang dikerjakan dalam bidang usahanya? Sekarang sih sebenarnya lebih fokus ke olahan ya. Jadi rentetannya itu
sebelumnya tuh budidaya itu budidaya ikan air tawar, ya budidaya lele, budidaya nila, macam-macam lah ikan lah. Tapi di sekarang ini difokuskan ke kita ke olahan. Jenis ikan apa aja sih yang diprodukkan selain lele, nila? Sebenarnya sih fokusnya adalah di olahan ikan, yaitu ikan bumbu ya. Jadi ya itu tadi, seiring dengan waktu kita berinovasi dari budidaya, kemudian kita masuk ke olahan atau siap goreng, katakanlah lele bumbu yang siap goreng, atau ikan nila, mujair, gurame, terus ikan-ikan tawar lainnya. Jadi karena melihat peluang sih, ketika masanya suatu produk itu terjadi kejenuhan di tingkat permintaan, penurunan di tingkat permintaan, maka kita berinovasi terus. Nah, dengan berinovasi itu kita melihat celah gitu. Jadi celah yang terbuka untuk dijadikan cuan, nilai tambah lah katakanlah. Jadi ketika kita tahu, oh ternyata nilai tambahnya di sini, ya kita kejar, kita target. Nah, kita planning tuh, kira-kira apa sih inovasinya yang bisa kita bisa kita up untuk segi cuan. Nah, timbullah terbesit dari olahan bumbu ini, kemudian juga crispy masuk, kemudian juga steak masuk, bakso masuk, kemudian juga nugget masuk. Jadi seperti itu, olahan kayak gitulah intinya. Kita lihat permintaan juga sih sebenarnya. Oh gitu. Kalau boleh tahu, kira-kira Bang Hairul punya lapak fisik online atau offline itu ada nggak? Sebenarnya, itulah tadi. Sebenarnya punya lapak offline. Offline itu ada masalah di SDM, tenaga kerja, yang merubah sistem menjadi hancur, yang kita percaya ternyata berkhianat, ya itu. Terus yang kedua, dari segi persaingan, SDM persaingan, ya persaingan di luar sana sih nggak semudah lah yang kita dapat. Ya itulah. Jadi offline akhirnya juga kandas, walaupun sudah terbentuk dari segi customer ya. Mulailah kita ke online ya. Online sama juga. Pertama sih progres, terus di tengah-tengah adalah kendala-kendala. Sama kayak kita mau ke tengah laut tuh, tiba-tiba angin kencang terus di tengah laut. Kalau kita nggak benar-benar pondasi kuat, ya roboh itu kapal. Jadi sama hal kayak gitu. Cuma positifnya adalah ketika di masa-masa seperti itu ada yang memberikan kesempatan. Karena kita istilahnya tuh megang janji ya, komit ya. Jadi ketika ada langganan, kita mengiyakan, kita memberikan ketepatan janji, ketepatan waktu terutama ya. Jadi mereka percaya atau trust. Sama terbentuk itu berdasarkan dari kepercayaan pertama, kepercayaan dan komitmen kita, dan sampai sekarang alhamdulillah. Kalau boleh tahu, apa sih nama produknya itu dan alamatnya di mana? Ini mau tahu aja apa tahu banget nih? Terserah, kepo juga sih karena kita banyak belajar dari beliau nih. Ini salah satu guru master of the master gitu kan. Bukan master limbat ya? Master of puppets. Limbat. Metallica. Jadi gini, sebenarnya sih dadakan ya. Jadi kita nggak bawa sampel produk. Jadi supaya teman-teman tuh tahu gimana, apa sih produknya, olahannya apa aja sih gitu. Inovasinya apa aja sih. Ini karena dadakan. Ya jadi kayak gini, nggak bawa apa-apa, cuma bawa omongan aja. Olahan kita yang tadi saya sebutkan. Terus untuk tempat, kita berada di tempat produksi ya. Kita berada di Ciputat, Serua, Tangerang Selatan. Tempatnya di Kampung Buaran. Nah, di situ adalah produksi mulai dari pembesaran ikan sampai proses olahan yang siap digoreng atau olahan bumbu. Teman-teman kalau misalkan mau datang buat ya sekedar untuk untuk mendapatkan ilmu budidaya boleh, sekedar untuk mendapatkan ilmu tentang olahan boleh, racikan-racikan bumbu boleh, terus dari segi produk atau pengemasan teknisnya boleh, silahkan mampir ke tempat kita yang di Tangerang Selatan gitu. Kalau boleh tahu Bang Hairul, ada Instagram atau media sosial yang lainnya? Sebenarnya ada ya. Jadi gini, jadi pertama kalau untuk medsos atau media sosial ya
FB ya terutama. FB, terus Instagram, masuk ke Instagram Hairul Latif. Nah, cari aja Hairul Latif itu. Hairul Latif Fish atau apa? Hairul gabung Latif 4. Sekarang tuh karena banyak kehack jadi Hairul Latif 4 udah pasti muncul. Pakai underscore ya? Enggak pakai. Nggak pakai. Jadi Nggak Hairul Latif 4. Iya. Oh. Hairul Latif 4. Selain itu ada nggak media sosial yang lain? Atau lebih tepatnya nih nomor telepon. Ya. Oke, untuk nomor teleponnya berapa? Kalau untuk mau mesen teman-teman itu mungkin bisa menghubungi. Jadi teman-teman kalau mau belajar mengenai budidaya ikan air tawar sampai dengan akhirnya atau penjualan olahan itu bisa di 0859 59 39 2963. Itu nomor WA. Saya ulangi lagi ya teman-teman ya. 0859 59 39 2963. Kemudian nomor telepon biasa 0821 29 79 49 53. Seperti itu. Oke. Nah, Jadi jangan lupa tuh guys ya, itu kalau misalkan mau belajar, sama-sama belajar, bukan kita berhasil untuk gimana-gimana. Kita sama-sama belajar. Kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik dengan dunia usaha perikanan, bisa menghubungi Bang Latif gitu ya. Karena nama brandnya apa? sebenarnya nama usahanya itu Kalista Farm. Kalista Farm. Iya, Caca dari Calista Farm. Calista. Ya, jadi Calista Farm itu bentuk farm secara keseluruhan. Untuk proses budidayanya itu namanya lendir lele. Proses budidaya. Kemudian untuk segi produksi namanya itu Hairul Latif Biofloc. Hairul Latif Biofloc. Hairul Honda. Hairul Latif Biofloc. Iya, Biofloc, betul. Biofloc. Jadi dari segi budidaya itu lendir lele, dari segi produksi atau produksi olahan termasuk itu Hairul Latif Biofloc. Dari mulai resign sampai dengan buka usaha itu kira-kira estimasi berapa lama? Sudah berapa lama? Buka usaha apa buka baju, Gus? Mau buka apa aja dah terserah. Estimasi kalau dari resign sampai mulai usaha itu sebenarnya instan termasuk ya. Karena memang pada saat kerja itu kita udah terbesit sih. Kita mau usaha apa sih? Planningnya apa sih? Jadi intinya nggak lama lah, paling sekitar sebulan langsung action. Cuma ya itu tadi banyak gagalnya. Iya, banyak gagalnya. Jadi kan kita nggak tahu. Bener. Namanya kita masuk ke dunia usaha kan mentalnya belum siap. Oh iya. Ya kan, planning masih acak-acakan. Walaupun kita bilang sempurna, tapi project di lapangannya acak-acakan. Jadi itulah yang saya dapatkan ketika pembentukan mental itu loh. Jadi banyak kegagalan, banyak planning yang salah, terus ketemu orang-orang yang salah juga. Akhirnya seiring waktu ketemu orang yang tepat, planningnya juga makin matang, mentalnya juga makin terbentuk, gitu. Jadi secara simpelnya kayak gitu. Jadi untuk Bang Farul ini sudah berapa kali mengalami kegagalan, tapi tidak patah semangat, tidak berputus asa. Ya alhamdulillah sampai saat ini dia terus survive ya. Bahkan sampai saat ini karyawan di berapa Bang? Kalau sekarang sih karena sekarang kalau nggak salah itu 6 ya. Totalnya 6 sih. Tuh, udah bisa membiayai 6 orang. Luar biasa. Artinya itu prosesnya nggak mudah gitu. Dengan kita punya keluarga, istri dan anak aja udah mumetnya bukan main. Apalagi kita membiayai orang gitu. Nah, tips-tipsnya tuh gimana Bang? Bisa sampai alhamdulillah walaupun UMKM ya bisa sampai seperti itu gitu. Ini bukan sulap kan? Bukan sihir. Listrik kan? Jadi sebegini. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton nih, termasuk sahabat-sahabatnya Agus,
Jadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sebelum memulai usaha itu tentukan dulu, maksudnya arah dan tujuan. Konsep ya. Ya, konsepnya termasuk planningnya lah, targetnya lah, dan lain sebagainya. Pertanyaan adalah, mau lari kemana sih? Kita nyari di mana sih? Kita belajar sama siapa sih? Yang pertama adalah belajar sebanyak-banyaknya mungkin dari YouTube, dari artikel, dari teman-teman yang udah melakukan dunia usaha. Tapi ingat, yang pertama kali ditanya adalah gagalnya dulu, jangan berhasilnya. Gagalnya dulu, jangan berhasilnya. Karena memang berhasil itu adalah perjuangan dari sekumpulan yang kegagalan-kegagalan itu terjadi. Jadi gagalnya dulu cross check, kenapa bisa gagal? Kenapa bisa gagal? Itu ada nyatakan solusi sendiri. Jadi yang sekarang ini teman-teman tuh yang kira-kira udah lebih pinter lah, maksudnya lebih pinter di dunia informasi, jadi bisa tahu perkembangan termasuk teknologi dan lain sebagainya. Jadi untuk memulainya, kalau kayak dulu gua nih, saya tuh memulainya itu step by step gitu, langkahnya mulai dari 0, dari 1, dari 2, kesandung, bawah lagi ke 1, 2, 3, 4, kesandung lagi ke 3, ke 2, turun lagi, naik lagi. Jadi lama. Kalau sekarang lebih cepat, banyak strategi bisnis ya, motivasi terutama. Jadi biar tuh teman-teman tahu, oh ternyata langkah gue mesti begini nih dalam menjalankan usaha yang benar-benar dibidik ya. Oh ternyata gue kayak gini, oh kegagalannya kalau gue usaha kayak gini, wah risikonya ini. Jadi harus tahu tingkatan manajemen risiko gitu. Seperti itu. Itu simpelnya aja sih. Iya. Siapa orang yang menginspirasi Bang Hairul ini bisa membuka usaha? Tentu kan banyak motivator hebat nih. Salah satunya siapa? Motivator ya, Mario Teguh di penjara. Sebenarnya gini, kenapa di awal tadi saya bilang tuh banyak mengalami kegagalan, itu karena saya nggak tahu siapa sih yang bisa membimbing menjadikan bisnis itu, usaha itu semakin melesat gitu. Strateginya siapa sih? Kan sekarang ini banyak motivator ya. Motivator, oh kalau mau usaha ini persiapkan ini. Nah kalau dulu saya sih langsung aja hajar, sekiranya enak planningnya nih di dalam mimpi, wah ini hajar, oh di dalam peluang, oh peluangnya kayaknya besar nih, oh hajar, walaupun ada planning ya, cuma ya banyak gagal. Karena apa? Karena itu tadi nggak terlalu melek di dunia informasi dan teknologi, bahwa oh ternyata ada loh sesama pelaku tetapi dia udah lebih expert gitu. Nah kita belajarnya yang lebih expert dari tingkat kegagalan. Kalau tingkat peluang nggak bakal dikasih, karena bagaimanapun juga sebenarnya sejatinya pengusaha itu adalah secara kasarnya menyingkirkan pesaing-pesaing yang ada di dekatnya. Punya trik masing-masing deh ya. Ya, misalnya gini. Makanya teman-teman itu harus banyak tahu informasi. Katakanlah seperti ini, saya kasih contoh kecil. Teman-teman kalau misalkan mau mancing di kolam yang baru, tiba-tiba di kolam yang baru itu udah ada pemain lama, si pemancing yang bener-bener peralatannya bagus, pakan umpannya juga mahal, otomatis teman-teman nggak bakalan bisa bersaing. Teman-teman baru mulai mancing, tiba-tiba ikut bergabung di kolam yang sama dengan peralatan yang berbeda mungkin. Kemudian kalau teman-teman cermati, cara mencari rezeki atau peluang itu bukan hanya teman-teman memancing di kolam yang sama, tapi teman-teman lihat peluang. Misalkan di situ mungkin ada kekurangan-kekurangan, teman-teman bisa jualan alat pancing di situ, teman-teman juga bisa menjual pakan pancing. Jadi nggak selalu sama, nggak selalu tujuan yang kira-kira diambil sama, tapi dengan cuan yang berbeda gitu. Ya, bisnisnya berbeda, tapi cuannya juga berbeda. Lihat peluang, intinya seperti itu. Jadi ya kita bisa bersimpulan bahwa bisnis yang dijalankan oleh Bang Hairul ini memang bisnis yang memang cukup menjanjikan ya, terutama masalah ikan. Kita nggak terlepas ya makan dari makanan-makanan yang bergizi seperti ikan lele ataupun ikan ikan nila segala macam yang cukup bergizi ya. Ya mungkin
selain itu teman-teman punya inspirasi yang lain, ya silakan aja gitu. Saya sedikit menambahkan boleh? Boleh. Nggak apa-apa ya? Boleh banget. Jadi saya kasih contoh, misalkan begini. Sekarang kan Ngopi ya, guys. silakan minum air putih juga boleh. Jadi daya saing semakin tinggi, otomatis peluang semakin kecil. Oh gitu. Kemudian di produk saya apa sih yang kira-kira jadi keunggulan? Ini ada istilah namanya positioning branding. Jadi positioning branding itu produk apa sih yang diunggulkan gitu, yang kira-kira bisa kuat, bisa melekat. Nah, timbullah kalau di kita kan di olahan ya, kita fokuskannya ke healthy food. Ibaratnya istilahnya kalau healthy lah, apa mau yang sehat, yang kira-kira herbal Yang fresh, makannya, yang herbal tanpa kimiawi dan lain sebagainya. Nah, kita sasarnya di situ. Dan positioning kita tuh organik, organik menurut kita. Jadi tanpa kimia, tanpa limbah. Ibaratnya kalau ikan nih makannya belum kita kemas tanpa limbah. Jadi ikan kita full pellet, kolamnya bukan kolam tanah, kolam terpal. Nah, brand positionnya di situ. Jadi di situ di kemasan ada yang namanya produk organik. Nah, walaupun memang nggak semua kalangan menyukai, tapi ketika masyarakat atau customer sudah aware terhadap produk kita, ya akan terjadi namanya loyalitas. Kita produk apapun kita keluarkan itu loyalitas luar biasa. Ya, gambaran simpelnya itu. Ya balik lagi ke brand positioning yang tadi kita mancing di kolam, ketika ada pemancing yang udah expert, udah lihai, kita nggak bakal bisa bersaing di situ. Nah, makanya kita lihat peluang. Walaupun kita di kolam yang kecil, tapi kita jadi raja, jadi menguasai pasar. Nah, itu seperti itulah, simpel. Oh.